Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menghitung WACC suatu perusahaan. Di sini saya menggunakan perusahaan USIT. USIT itu Unicam Indonesia. Jadi yang pertama yang saya mau cari itu kita cari utang bunga terlebih dahulu sama ekuitas suatu perusahaannya yang kita pilih. Saya carinya di emiten ini, emiten konten. Ini laporan keuangan tahun 2021. Di sini kita bisa lihat utang bunganya. Apa sih yang dimaksud utang berbunga? Utang berbunga itu merupakan kewajiban perusahaan di mana perusahaan itu mempunyai liabilitas yang sifatnya berbunga. Contohnya seperti pinjaman bank, obligasi. Nah, itu disebut sebagai debt atau utang berbunga. Di sini dapat kita lihat liabilitiesnya. Liabilitiesnya yang pertama ini utang usaha ini tidak termasuk utang berbunga, utang lain juga tidak, ini bukan, utang dividen juga tidak, utang pajak juga tidak, liabilitas sewa juga tidak. Istilahnya kita yang sewa nggak mungkin kita juga dikenakan bunga, pinjaman pihak berelasi juga tidak. Istilahnya juga nggak boleh pihak berelasi dan mungkin kita dikasih pajak gitu. Liabilitas imbalan kerja juga tidak. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini utang bunganya adalah 0. Lalu kita cari ekuitasnya. Ekuitasnya kita cari jumlah ekuitas. Oh di sini 4906505. 4906505. Ekuitasnya. Oke, utang bunga udah ketemu, ekuitas udah juga ketemu. Sekarang cara menghitung WACC-nya. Cara menghitung WACC-nya. Nah, di sini ada biaya ekuitas, terus kita cari risk free juga. Terus kita cari return pasarnya juga. Terus di sini juga ada beta. Terus biaya hutang, biaya modal. Yang pertama kita mau cari itu risk free. Risk free kalian dapat cari di Google. Kalian bisa cari mungkin tingkat suku bunga Bank Indonesia. Kalian juga bisa cari ini. Terus sekian 3,5%. Atau kalian bisa pakai kupon ORI, atau kalian bisa pakai kupon SBR 011. Di sini saya menggunakan kupon SBR 011 yaitu sebesar 5,50% per tahun. Jadi risk free kita sudah tahu di sini 5,50%. 5,50%. Return pasar. Return pasar itu biasanya itu return IHSG per tahun itu berapa? Biasanya per tahun itu 10 sampai 15%. Jadi di sini saya mau mengasumsikan return pasar saya menggunakan 15%. Saya tulis di sini 15%. Oke, sekarang beta. Betanya baru kita cari. Bagaimana kita cari beta? Oke, cari beta yang pertama kita pergi ke saya menggunakan Yahoo Finance untuk mengetahui beta yang saya gunakan. Lalu kalian tulis di sini, ketik perusahaan yang kalian pilih. Misalnya saya pakai USIT, saya ketik USIT. Di sini lalu kita pencet historical datanya. Nah, time periodnya terserah kalian mau menggunakan 3 bulan, 1 tahun, boleh terserah. Di sini saya menggunakan jangka waktu 3 bulan. Saya pindah ke bulan 2 2022. Sesudah dan historical price jangan lupa diganti. Frekuensi juga saya pakai daily. Lalu kita apply di sini. Jangan lupa ini sudah otomatis sudah berubah setelah kita apply. Jangan lupa di download. Lalu untuk IHSG-nya kita pakai
kita pergi ke sini CKSE, lalu kita pergi ke historical data. Sama, di sini waktunya sama, saya pakai 02 2022 sampai sekarang. Sampai waktu saya membuat video ini. Frekuensi daily juga, show juga, lalu kita apply, jangan lupa juga. Ini udah ganti, jadi terus jangan lupa kita download juga. Kita download. Nah, setelah dua file itu di-download, akan keluar seperti ini, kurang lebih. Ini sudah saya edit. Nanti bakal keluar sama persis seperti ini, ada open high ini. Ini sudah saya edit. Kita hanya butuh close-nya saja. Ini saya ganti USIT dulu. Nah, ini close-nya USIT, ini close-nya IISG. Yang mau kita cari return-nya. Bentar, biar enak kita copy dulu. Kita pindahin ke sini. Nah, kita mau cari return-nya. Bagaimana cara kita cari return-nya? Kita pakai rumus sama dengan jadi, bentar. Saya lupa mengganti. Ini kita ganti dulu, Ctrl H. Kita pakai titik, lalu bawahnya pakai koma. Lalu kita sorry. Ini Ctrl H. Kita pakai titik koma, lalu kita pencet replace all, lalu close. Lalu ini menghitung return hariannya. Kita pakai sama dengan ini dikurangin tutup kurung dibagi dengan ini. Ketemunya ini hasilnya. Lalu kita drag saja. Untuk yang IISG sama juga, kita tinggal copy. Ini kita tinggal paste. Lalu kita drag sama juga. Oke, nah ini udah ketemu dua-duanya. Lalu gimana cara nyari betanya? Kita pakai rumus slope. Yang Y kita pakai yang IISG-nya. Sementara yang X kita pakai yang return harian USIT-nya. Sudah tutup kurung. Nah, betanya ketemu segini ya. Sekarang kita cari biaya hutang. Biaya hutang sama dengan utang bunga. Itu biaya hutang juga 0. Soalnya yang bisa kita lihat kita udah nggak punya utang, jadi pasti 0. Sekarang biaya modal. Gimana sih cara kita hitung biaya modal? Biaya modal tuh caranya ini sama dengan ini komposisi utang bunga dibagi dengan komposisi utang bunga, lalu ditambah dengan ekuitas tutup kurung dikali dengan biaya hutang tutup kurung, lalu ditambah buka kurung B2 tambah ekuitasnya B2 dibagi lagi dengan utang bunga ditambah dengan ekuitasnya, lalu tutup kurung, lalu dikali dengan biaya ekuitasnya. Di sini saya lupa masukin biaya ekuitasnya. Sebentar. Cara menghitung biaya ekuitasnya, ini caranya sama dengan risk free ditambah dengan betanya
lalu dikali buka kurung return pasarnya dikurangin dengan risk-free-nya, lalu tutup kurung. Nah, biaya ekuitasnya ketemu segini. Ini kita rubah dulu persen. Nah, biaya ekuitas dengan biaya modal, jadi WSS-nya itu pasti sama. Jadi kedua ini pasti sama soalnya karena hutangnya tidak ada. Oke, jadi sekian penjelasan singkat mengenai cara menghitung WACC. Saya harap ini dapat membantu. Terima kasih.